saudara-saudaraku yang sangat dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, kita dikasihi tanpa batas dan diberkati tanpa sebab. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saja kita harus menerima atau membaca isi Alkitab secara literal yang tertulis itu 100%, maka kita harus melempari dengan batu sampai mati orang yang tidak taat kepada tuannya atau orang tuannya. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Atau orang yang menyembah Allah lain. Di dalam Imamat 20 kita harus habisin itu. Kita juga harus melarang wanita mengenakan celana jeans di dalam Ulangan 22 ayat 5. Atau yang berbicara di hadapan pertemuan ibadah, kata 1 Korintus 14 ayat 34. Dan kalau kita membaca secara literal, suatu saat nanti kita harus percaya akan munculnya seekor binatang, akan keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Bertubuh serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, kata Wahyu 13. Kayaknya saudara, betapa kehidupan penuh ketakutan yang melumpuhkan, yang dialami oleh tak terhitung banyaknya orang yang mempercayai pengangkatan, yang dengan membaca Alkitab yang tertulis 100% secara literal akan berbuahkan ramuan berbahaya dari ketakutan, dari histeria, dan firasat atau ramalan. Sungguh kepercayaan semacam ini tidak cocok dengan iman Kristen. Itulah sebabnya kedatangan Tuhan itu menakutkan. Kalau kita membaca secara literal, ramalan bahwa hal buruk akan terjadi adalah efek samping pengajaran tentang pengangkatan. Ramalan mengharapkan hal buruk akan terjadi dalam artian pembunuhan massal terhadap ribuan orang atau penghancuran kota-kota. Benar-benar pandangan yang pesimistis dengan mengharapkan pengangkatan sama artinya dengan mengharapkan terjadinya momen terburuk dalam sejarah manusia. Doktrin pengangkatan percaya bahwa dunia semakin hari semakin memburuk. Hal ini bukan saja cara pandang yang menakutkan, tapi juga tidak akurat. Karena faktanya dunia tidak semakin memburuk loh, tapi semakin baik dari hari ke hari. Coba perhatikan masyarakat meningkat secara progresif, dan itu sesuatu yang patut dirayakan. Data-data yang ada menunjukkan kebaikan dari yang dikatakan pemercaya pengangkatan. Makanya filosofi suram-muram pengangkatan tidak bisa dipertahankan pada waktu kedatangan Tuhan.
Karena dengan pandangan penuh pengharapan, saudara bisa melihat hadirnya kerajaan Allah di bumi, hadirnya keadilan, dan membaiknya dunia kita. Di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ini dia, sesungguhnya yang baru sudah datang. Statistik dunia yang membaik, di mana pengajar pengangkatan menyangkalinya, mengatakan kita hidup di zaman kegelapan dan dunia akan semakin gelap sebelum kedatangan Tuhan. Akan ada penghancuran, akan ada pemusnahan. Hal ini mengabaikan fakta dunia saat ini, di mana kita hidup dalam masa paling makmur dalam sejarah. Saudara lihat, perang berkurang, keamanan semakin baik, kemiskinan menurun, stabilitas keuangan membaik, kelaparan menurun, dan secara umum kehidupan manusia membaik. Saudara tidak percaya? Coba saudara pikir, jika memang dunia kondisinya semakin buruk, pilihlah zaman atau era kapan saudara ingin hidup. Jika apa yang disampaikan pengajar pengangkatan itu benar, berarti zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang toh. Ada ungkapan, zamanku lebih enak toh, atau zamanku lebih enak toh. Bisakah saudara sebutkan masa dalam sejarah yang lebih baik daripada saat ini? Apakah saudara ingin hidup di masa awal 1900-an? Di saat kemiskinan dan perang berkecamuk di mana-mana? Atau apakah saudara lebih suka hidup di abad pertengahan, di mana wabah dan penyakit merajalela? Atau bagaimana dengan masa Yesus? Mungkin saudara bilang, oh enak zaman Yesus, dengan penjajahan kejam Romawi dan ketidakadilan di seluruh dunia. Ayo pilih, di era mana saudara mau hidup. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, barulah aku tenang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi aku hari Tuhan, dengan tidak lagi aku iring Tuhan. Saudara, kurang dari 100 tahun yang lalu, perempuan tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan umum di Amerika Serikat itu. Apalagi di tempat lain. 50 tahun lalu seorang suami atau ayah
masih boleh melakukan kekerasan rumah tangga kepada istri atau anaknya. Saudara perhatikan, tahun 1930-an tanpa antibiotika, infeksi ringan saja bisa membunuh orang atau membunuh. Sekarang, saat saudara flu diindikasi COVID-19, itu tidak akan membunuhmu. Tingkat kematian saat kelahiran menurun drastis dibanding 100 tahun yang lalu. Itu sebabnya kini para ibu bisa melahirkan dengan lebih mudah dan aman, malah bisa dipesan tanggalnya. Pikirkan semua terobosan luar biasa dalam hal pengobatan yang terjadi selama 100 tahun terakhir. Pikirkan kemajuan teknologi yang membuat hidup kita jauh lebih mudah dan aman. Apakah saudara masih lebih memilih hidup di masa yang lain selain masa sekarang? Coba angka kelaparan juga menurun signifikan dalam kurang dari 40 tahun. Angka kelaparan turun 47% pada tahun 1970, sekitar 25% di mana penduduk dunia kelaparan. Sedang tahun 2010, angka itu turun menjadi 13%. Walaupun kita lihat banyak penyebabnya, angka itu tetap menunjukkan penurunan angka kelaparan yang terkait dengan populasi. Nah, angka harapan hidup juga meningkat drastis. Hampir sepanjang sejarah manusia, angka harapan hidup manusia berkisar pada 20-30 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghitung bahwa kini angka harapan hidup dunia rata-rata adalah 71 tahun. Itu berarti kini kita bisa hidup rata-rata 3 kali lebih lama dari manusia yang hidup di masa lampau. Dunia juga semakin melek dengan huruf. Dari tahun 70-an hingga awal 2000-an, angka buta huruf turun dari 46% menjadi 18%. Saudara tahu artinya? Itu berarti semakin banyak orang yang memiliki kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, dan meningkatkan kesejahteraannya lewat membaca. Ini diambil dari Improving State of the World pada tahun 2007. Faktanya, kini kita menikmati hidup yang lebih panjang, lebih sehat, lebih mudah, lebih nyaman ketimbang siapapun dalam sejarah manusia. Coba perhatikan lewat sensasionalisme media. Memang mudah untuk menduga dunia ini semakin buruk dan gelap. Memang banyak hal buruk terjadi, tapi jangan lupa banyak juga hal baik dan menakjubkan terjadi yang tidak bisa kita abaikan. Setiap hari para ilmuwan yang brilian itu bekerja untuk menemukan pengobatan yang baru dan alat yang lebih akurat untuk mendeteksi dan melawan penyakit. Para penemu ini terus mencari cara membuat hidup kita semakin aman dan semakin nyaman dari segala sudut. Kita hidup sekarang ini di era yang luar biasa, dengan banyak hal-hal keren
terjadi di sekeliling kita. Setiap hari saudara, sekarang ini. Hal-hal tentang dunia yang semakin gelap dan buruk itu adalah delusi atau bayangan yang tidak berdasar dan bukti bahwa pengangkatan adalah kepercayaan yang koruptif dan problematik yang harus kita tinggalkan. Fakta berbicara, dunia tidak semakin buruk. Dunia semakin baik. Pengangkatan dan ramalan-ramalannya adalah wabah yang harus kita eradikasi dari gereja. Jika kita hidup dalam fantasi delusional tentang dunia yang semakin buruk, kita akan gagal melihat kedatangan kerajaan Allah dalam sejarah manusia. Jika kita mengharapkan masyarakat yang semakin rusak dan buruk dan makin gelap, itu artinya kita sedang bekerja melawan keadilan Allah. Sekarang ini kita bekerja dengan harapan kedatangan Tuhan kembali saat kita memandang ke depan akan suatu umat manusia yang jauh lebih baik, Indonesia yang jauh lebih baik, hingga saat di mana Allah akan membuat segala sesuatu baru. Benarlah kata 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Amin.